Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kami buka. Sebelum persidangan dimulai, saya, Panitera, akan membacakan tata tertib persidangan agar sidang berjalan tertib, aman, dan berwibawa. 1. Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka untuk umum. 2. Para pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, pihak lain, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib melaporkan kehadiran kepada Panitera sebelum memasuki ruang sidang. 3. Semua yang hadir di ruang sidang wajib menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan. 4. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, dan benda lain yang dapat mengganggu keamanan persidangan. 5. Pengambilan gambar, perekam suara, video di ruang sidang hanya diperbolehkan dengan izin majelis hakim. 6. Telepon genggam dan atau perangkat komunikasi lain harus dalam posisi mati atau senyap selama persidangan berlangsung. 7. Pengunjung dan peserta sidang dilarang membuat kegaduhan. 8. Pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, saksi, ahli, dan pihak lain yang akan menyampaikan pendapat harus meminta izin ketua sidang terlebih dahulu. 9. Alat bukti atau berkas perkara yang akan diajukan harus disampaikan melalui Panitera kepada majelis hakim. 10. Pelanggaran tata tertib sidang setelah peringatan dari majelis hakim dapat berakibat dikeluarkan dari ruang sidang. 11. Pelanggaran yang bersifat penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi dapat diproses sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. 12. Tata tertib ini berlaku sejak dinyatakan dibuka hingga sidang ditutup secara resmi oleh ketua sidang. Sidang Mahkamah Konstitusi akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 54/BUP/PHP/15/2017 tentang perihal perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saya cek kehadirannya. Pemohon. Hadirin yang mulia, saya Muhammad Syedal Arifin sebagai kuasa hukum pemohon dan klien saya. Terima kasih. Kemudian dari termohon. Hadirin yang mulia, bersama pimpinan KPU ada Bu Ketua KPU Bunda Sonika. Kemudian saya kuasa hukum Revan Ramzi. Demikian majelis. Baik, jadi KPU provinsi dan kuasanya ini ya. Kemudian dari Bawaslu Papua, siapa yang hadir? Hadir yang mulia, kami dari Bawaslu Republik Indonesia, Kartika Eka, dan Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Ibu Desi. Baik, dari pihak terkait? Hadir kuasanya yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah mendengarkan laporan dari semua pihak berkenaan dengan putusan mahkamah yang memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 7 TPS berdasarkan putusan Mahkamah nomor 54. Baik, kita mulai dari laporan termohon, silakan. Terima kasih yang mulia, kami sampaikan laporan hasil pemungutan suara ulang di 7 TPS di Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54/2017 yang memerintahkan KPU Papua melaksanakan
PSU dalam waktu 30 hari dan melaporkannya dalam 7 hari kerja. KPU Provinsi Papua telah melaksanakan pemungutan suara ulang pada 11 Juli 2017 di 7 TPS tersebut. Pelaksanaan PSU diawasi langsung oleh KPU RI, Bawaslu RI, dan Bawaslu Provinsi Papua serta diamankan oleh TNI dan Polri. Proses berjalan aman, lancar, jujur, dan adil tanpa pelanggaran yang menyebabkan penghentian pemungutan suara. Pemungutan dilakukan pukul 07.00 sampai pukul 13.00 WIT dan dilanjutkan penghitungan suara di TPS yang dihadiri saksi dari tiap pasangan calon tanpa keberatan tertulis. Rekapitulasi tingkat distrik dilakukan pada hari yang sama. Di Agisiga sempat ada keberatan dari saksi paslon nomor urut 3 terkait perbedaan hasil di TPS 1 Kampung Tausiga, namun Panwasli menilai keberatan tersebut tidak berdasar. Rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada hari yang sama, dipimpin Ketua KPU dan dihadiri Bawaslu serta saksi paslon 2, 3, dan 4. Hasil akhirnya tidak mengalami perubahan dari tingkat distrik dengan perolehan suara sebagai berikut. Paslon 1 120 suara, Paslon 2 1076 suara, Paslon 3 2048 suara, dan Paslon 4 0 suara. Rapat pleno berjalan lancar dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara serta sertifikat hasil rekapitulasi. Dengan demikian, KPU Provinsi Papua menyimpulkan bahwa pemungutan suara ulang di 7 TPS telah terlaksana sesuai ketentuan hukum dan perintah Mahkamah Konstitusi. Demikian laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 7 TPS di Distrik Agisiga dan Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, tanggal 11 Juli 2017. Kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Mahkamah untuk membuat putusan akhir dalam perkara nomor 54. Hormat kami kuasa termohon. Demikian yang mulia. Baik, berikutnya sekarang laporan dari Bawaslu Provinsi, silakan. Izin yang mulia, Iya, silakan. sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengambil alih, tapi kami melibatkan sebagai tim supervisi. Oke ya, silakan. Izin yang mulia, pemungutan suara ulang atau PSU di 2 distrik Kabupaten Intan Jaya dilaksanakan pada 11 Juli 2017, diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua dengan supervisi Bawaslu RI dan koordinasi Panwas Kabupaten Intan Jaya. Pengawasan mencakup seluruh tahapan dari pengadaan logistik hingga rekapitulasi tingkat kabupaten. Pada hari pelaksanaan, ketiga saksi pasangan calon menyerahkan mandat kepada KPPS pukul 06.00 WIT. Pemungutan suara di Distrik Sugapa menggunakan sistem noker di 4 TPS. Yang pertama di TPS 1 MND, berjalan lancar meski sempat ada ancaman dari tim sukses paslon 3. Yang kedua di TPS 2 Isapa, suara dibagi antara paslon 2 dan 3 sesuai kesepakatan masyarakat. Kemudian di TPS 3 Dagasiga, sistem akan gantung, sisa 200 surat suara dibagi masing-masing 100 untuk paslon 2 dan 3. Dan yang terakhir di TPS 4 Kabupaten disepakati 256 suara untuk paslon 2 dan 150 untuk paslon 3. Rekapitulasi Distrik Sugapa dilakukan pukul 13.00 WIT di lapangan terbuka, dihadiri semua saksi dan masyarakat meskipun saksi paslon 1 dan 4 tidak menandatangani berita acara. Di Distrik Agisiga, logistik tiba pukul 10.00 WIT dan pungut hitung dimulai pukul 11.00 WIT dengan sistem tingkat di 3 TPS. Yang pertama di TPS 1 Suali terjadi perdebatan dan pemukulan terhadap Panwas oleh tim paslon 3. Kemudian TPS 1 Tausiga, Ketua KPPS diintervensi anggota DPRD agar memenangkan paslon 3. Saksi paslon 3 menolak menandatangani C1 KWK tanpa mandat sah. Dan yang terakhir di TPS 2 Unang Budoga, tim paslon 3 menguasai kotak suara dan mengusir Panwas. Kepala distrik memerintahkan pengisian C1 KWK sesuai keinginannya tanpa sanksi resmi. Rekapitulasi tingkat kabupaten dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dengan kehadiran semua saksi. Saksi paslon 3 keberatan atas hasil TPS Tausiga. Kemudian setelah klarifikasi hasil dinyatakan sah sebagai kesepakatan masyarakat. Saksi paslon 2 dan 4 tidak keberatan, sedangkan hasil Distrik Sugapa disetujui semua pihak. Seluruh hasil dituangkan dalam berita acara dan sertifikat model DB1 KWK yang ditandatangani saksi paslon 2 dan 3. Selama PSU di 2 distrik tidak terdapat laporan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Papua. Demikian laporan pengawasan kami. Atas perhatian yang mulia kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk Bawaslu RI, ada yang lain atau sama? Tolong sampaikan yang berbeda saja. Ya yang mulia, ada yang mulia. Ya, silahkan.
Mohon izin yang mulia, kami ingin mengajukan renvoy pada halaman 7 di TPS 1 Kampung Tausiga. Paslon nomor 3 ini 224, seharusnya 244. TPS 1 Kampung Tausiga DPT-nya 524, paslon nomor 2 300 suara yang mulia. Baik yang mulia, pengawasan pleno rekapitulasi tingkat distrik berlangsung aman, namun terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor 3 terkait hasil kesepakatan di TPS 1 Kampung Tausiga. Saksi datang terlambat sehingga tidak sempat mengisi formulir keberatan dan menolak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat distrik. Setelah pleno di tingkat distrik selesai, dilanjutkan dengan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sekitar pukul 05.00 WIT di kantor KPU Kabupaten Intan Jaya, Distrik Sugapa. Kegiatan dihadiri oleh KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi, PPD, Panwaskam, serta saksi paslon nomor 1, 2, dan 3, sementara paslon nomor 4 tidak hadir. Pengamanan dilakukan oleh kepolisian dan TNI. Dalam pleno kabupaten, saksi paslon nomor 3 kembali mengajukan keberatan atas hasil kesepakatan di TPS 1 Kampung Tausiga sebagaimana telah disampaikan sebelumnya di tingkat distrik. Terhadap hal tersebut, KPU Provinsi menyarankan agar keberatan tersebut dituangkan dalam forum keberatan. Demikian hasil supervisi terhadap pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 oleh Bawaslu RI, sebagaimana diperintahkan dalam putusan selah Mahkamah Konstitusi nomor 54. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Ibu. Ini untuk termohon KPU RI juga sudah ada laporan supervisi. Apa bisa Pak Revan juga mewakili KPU? Tidak bisa yang mulia. Hanya diberi kuasa oleh KPU Provinsi Papua ya? Betul yang mulia. Oke, jadi laporan tertulis dari KPU Republik Indonesia, laporan mengenai supervisi sudah kami terima. Dianggap ini telah dibacakan karena KPU RI tidak bisa hadir di sini ya. Sudah kita terima juga laporan tertulis dari pihak terkait pada tanggal 19 Juli 2017 pada pukul 13.52 WIB. Sekarang dari pihak terkait silakan pokok-pokoknya saja. Izin yang mulia, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54/PHB-PUB strip 15/2017 tanggal 17 Mei 2017, KPU Provinsi Papua diperintahkan melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tahun 2017 di 7 TPS, yaitu TPS 1 sampai 4 Kampung Emoji Distrik Sugapa serta TPS 1 Kampung Suwali, TPS 2 Kampung Tausiga dan TPS 3 Kampung Unam Bundoga Distrik Agesiga. Persiapan PSU dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme. Pada 11 Juli 2017 pukul 09.30 WIT, PSU di 7 TPS berlangsung serentak di bawah pengawasan KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Papua, dan Bawaslu Provinsi Papua, serta pengamanan aparat. Pemilih memberikan suara kepada masing-masing pasangan calon, disaksikan 4 saksi, dan proses berjalan aman dan tertib. Hasil PSU di 7 TPS. Paslon 1 120 suara, Paslon 2 1076 suara, Paslon 3 2048 suara, Paslon 4 0 suara. Perolehan suara sebelum PSU, Paslon 1 8.636 suara, Paslon 3 33.958 suara, Paslon 3 31.476 suara, Paslon 4 1.928 suara. Setelah PSU, berdasarkan berita acara nomor 20/BA/KPU strip IJ /7/2017 tanggal 11 Juli 2017, hasil akhir perolehan suara adalah Paslon 1 8.756 suara, Paslon 2 35.034 suara, Paslon 3 33.524 suara, Paslon 4 1.928 suara.
Berdasarkan berita acara nomor 20/BA/PA/7/2017 dan keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya nomor 14 KPTS/IJ/4/2017 yang telah diperbaiki sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pasangan calon nomor urut 2 Julius Sumbagao dan Yunus Kalaberme ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017. Terima kasih Yang Mulia. Jadi laporan saudara menyetujui hasil yang disampaikan oleh termohon ya, dengan posisi yang tercantum ini ya. Iya Yang Mulia. Ya baik. Terakhir dari pihak pemohon, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya laporan kami ada perbaikan, tetapi biar tidak susah kami ganti saja langsung Yang Mulia daripada renvoy, karena ada angka yang kemudian berubah setelah penghitungan Yang Mulia. Baik Pak Zainal, silakan diajukan. Izin Yang Mulia, pihak terkait Yang Mulia. Iya, bagaimana? Kami juga ingin menambahkan bukti tambahan Yang Mulia. Ya, nanti segera disampaikan ya. Izin Yang Mulia, ini karena ada penambahan PH dari pihak pemohon, maka kami mohon apa kami diberikan melalui majelis ini. Kami bertanya apakah itu diperbolehkan atau bagaimana. Terima kasih Yang Mulia. Begini Bu, kalau bukan perubahan substansi, enggak ada masalah ya. Jadi itu nanti diserahkan buktinya untuk kita sahkan juga sebelum akhir sidang. Silahkan nanti diberikan kepada kami. Jadi forum ini tidak ada tanggap menanggap antara semua pihak. Yang hanya bisa mendalami laporan adalah para hakim kami. Nanti hakim akan menanyakan ke termohon, Bawaslu, pihak terkait dan pemohon untuk menambahkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan nanti. Baik, silahkan Pak Zainal Arifin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 54/PUP/FV/2017 tanggal 23 Mei 2017 memerintahkan KPU Provinsi Papua melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 di 7 TPS. PSU dilaksanakan pada 11 Juli 2017 dan hasilnya telah dilaporkan KPU sesuai ketentuan. Menurut pemohon, sebelum PSU, hasil perhitungan berdasarkan formulir C1 KWK menunjukkan paslon 1 6.047 suara, paslon 2 33.319 suara, paslon 3 34.835 suara, dan paslon 4 1.856 suara. Pemohon menilai hasil rekapitulasi KPU tidak sah karena 1. Tidak didasarkan pada formulir C1 KWK yang terjadi intimidasi oleh pendukung paslon 2 terhadap KPU Provinsi Papua. 2. Bawaslu Provinsi Papua dinilai tidak independen dan melampaui kewenangan dengan mengintervensi proses rekapitulasi serta mengancam memidanakan KPU bila tidak mengikuti rekomendasi. Akibatnya perolehan suara berubah menjadi paslon 1 8.036 suara, paslon 2 33.958 suara, paslon 3 31.476 suara, dan paslon 4 1.928 suara. Menurut pemohon, perolehan suara yang telah benar setelah ditambahkan hasil PSU di 7 TPS seharusnya paslon 1 6.167 suara, paslon 2 34.395 suara, paslon 3 36.883 suara, dan paslon 4 1.856 suara. Total perolehan suara yaitu 79.301. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali perkara ini secara menyeluruh dan menghitung ulang perolehan suara berdasarkan formulir C1 KWK yang telah diunggah di portal resmi KPU dan mencakup 185 TPS. Dalam kesimpulannya, pemohon menyampaikan 3 hal pokok.
1. Secara umum menerima hasil PSU meskipun terdapat keberatan. 2. Menegaskan bahwa intimidasi dan kekerasan electoral violence adalah pelanggaran pemilu paling berat yang seharusnya berakibat diskualifikasi pelaku. 3. Memohon Mahkamah meninjau kembali penghitungan suara yang otentik berdasarkan data C1 KWK sebagai dasar penetapan hasil yang sah. Demikian disampaikan pemohon sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal. Sebelum saya sampaikan kepada para yang mulia untuk mendalami semua laporan dari para pihak, saya akan menanyakan dan mengesahkan bukti yang diajukan. Pemohon tidak mengajukan bukti, hanya pengajuan lampiran saja. Sudah kami sampaikan yang mulia. Sebelumnya yang C1 KWK sudah kami sampaikan. C1 dari seluruh TPS. Di 185 TPS. Ya, kalau ini buktinya nggak ada, daftar buktinya dan sebagainya. Hanya ini, kalau ini kita sebutnya sebagai lampiran saja. Kalau ini nggak ada daftar buktinya, nggak ada ya? Sebenarnya pada sidang terdahulu itu sudah pernah disampaikan juga C1 itu, tapi waktu itu C1 yang kompilasi yang diajukan oleh pemohon ini ya, kita sebutnya sebagai lampiran saja karena tidak ada sebagai alat bukti. Bukan ada daftar alat buktinya, tapi ini lampiran yang ini kan. Kemudian dari termohon itu T1001 sampai dengan TD 3004. Betul? Benar yang mulia. Baik, kemudian dari pihak terkait PT1 sampai dengan PT16. Benar Yang Mulia. Baik, kalau gitu disahkan ya. Ya, sekarang saya persilahkan Hakim untuk mendalami laporan, termasuk tadi pada waktu Bawaslu minta ada renvoy hasil itu, jadi jumlah DPT kemudian itu kan berubah ya, jadi 244. Kalau begitu seluruhnya malah melebihi jumlah DPT, termasuk itu nanti yang bisa ditanyakan ya. Silahkan dari Prof. Dani terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Ini pertanyaan yang diajukan kepada pemohon. Yang pertama, tadi kami perlu menegaskan kembali bahwa saudara menerima ya atau tidak keberatan dengan hasil PSU tersebut. Perlu penegasan saja. ya menerima dengan catatan terkait dengan 2 dan 3 tadi yang mulia. Ya, sudah berubah lagi. Tadi menerima, walaupun ada keberatan, tambah lagi dengan menerima. Ya maksud saya kan menyampaikan tinggal tadi menerima kedua diskualifikasi karena electoral violence, ketiga menghitung presentase. Bukan, ini pertanyaan saja yang dijawab. Menerima hasil PSU ya? Menerima dengan catatan. Oke, terima kasih. Yang kedua, saya ingin meminta penjelasan terkait adanya perbedaan antara rekapitulasi pertama dan rekap yang telah diperbaiki hari ini. Mohon dijelaskan bagaimana saja yang mengalami perubahan sehingga terjadi perbedaan hasil perhitungan. Kami juga khawatir jangan sampai nantinya terjadi perubahan lagi setelah ini. Terima kasih. Ya terima kasih yang mulia. Ya, silahkan pemohon bisa ditanggapi dari Prof. Dani. Silahkan. Baik Prof. Dani Maulana. Secara umum sebenarnya perubahan itu soal human error saja, jadi bukan soal angka-angka yang memang dihitung, direkayasa dan lain sebagainya. Dari tabel yang pemohon sajikan, sebenarnya terdapat kesalahan penulisan di TPS. Di angka 14, TPS 1 Kagitape Distrik Biandoge di halaman 2. Distrik Biandoge. nomor urut 14 ya? Ya 14 yang mulia. Oke, yang mana yang berubah? Yang berubah di perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 di angka 88. Setelah kami cross check ternyata 52 yang mulia. 52 suara, sehingga mempengaruhi perolehan suara secara keseluruhan, sehingga kami merenvoy untuk laporan tabelnya yang mulia. Hanya itu saja? Hanya itu saja yang mulia yang berubah. Makanya setelah kita hitung kembali, itu di angka 76.057 suara. Jika ditotal dengan 7 TPS, maka hasilnya 79.301 suara yang mulia. Ya, ini kan soal angka-angka ini kita harus teliti ya, hati-hati betul. Dan kita perlu klarifikasi itu. Terima kasih. Baik, sudah ya Prof.
Kemudian yang mulia Ibu Ira Natasha, silahkan. Terima kasih Ketua. Saya termohon dulu. Jadi di laporan nomor 10 itu kan saksi pasangan calon nomor 2 maupun nomor 3 semua tanda tangan ya. Iya yang mulia. Kemudian dari nomor 11, laporan nomor 11, saksi nomor 3 keberatan. Betul yang mulia. Perolehan suara itu. Betul yang mulia. Dan diminta supaya begitu itu atau ada yang mengusulkan supaya begitu? Iya yang mulia. Nah ini kan dalam satu kegiatan atau berbeda ini? Nomor 11, 10 ini. Jadi dalam satu proses penghitungan pleno yang di kabupaten itu atau ini berbeda? Karena ini kan rekapitulasi KPU kabupaten sebenarnya. Dalam satu proses itu yang mulia. Nah ini berarti terbalik laporan. Mestinya kan nomor 11 ini di atas. Baru akhirnya semua tanda tangan kan begitu. Iya yang mulia. Mestinya jadi kalau begini kan tanda tangan semua, kok baru mengajukan keberatan? Kan ini seolah-olah dua hal yang... Ini maksudnya menceritakan secara umumnya begini, lancar kemudian ada catatan khususnya begitu. Ya jadi memang keberatan tetap ada? Ada, betul yang mulia. Tetap tanda tangan kan? Betul yang mulia. Nah ini mestinya terbalik, jadi penutupnya kan mestinya yang ada tanda tangan itu. Makanya kami minta klarifikasi saja. Baik yang mulia. Oke, kemudian ke Bawaslu Provinsi, kesimpulannya tidak ada laporan dan bukan pelanggaran, tapi ada uraian tentang pengumpulan Panwas. Kemudian TPS 1 Tausika itu Ketua KPPS mengambil kebijakan untuk memenangkan nomor 3 dan ada anggota TPR juga mengintervensi itu. Kemudian yang terakhir juga ada keberatan. Saksi nomor 3 itu diuraian hasil pengawasan, tapi kok kesimpulannya kemudian tidak ada laporan atau dugaan pelanggaran. Itu seperti apa Ibu supaya bisa dijelaskan? Apakah ada proses-proses yang pada titik akhir kemudian tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti atau seperti apa? Baik yang mulia, terkait dengan pengumpulan yang bersangkutan sudah melapor kepada pihak kepolisian. Enggak, tanpa melibatkan Bawaslu ini? Karena mereka berada di distrik yang mulia. Iya, artinya Bawaslu tidak terlibat di situ. Ada di supervisi kami. Kenapa tidak menjadi catatan yang kemudian sebagai penutup laporan itu? Mestinya itu juga ada kejadian, cuma mestinya bentuk penanganannya apa? Ternyata yang bersangkutan lapor langsung ke pihak penegak hukum, kan mestinya seperti itu. Iya yang mulia. Itu tadi yang pemukulan. Iya. Tapi itu juga terkaitannya dengan proses PSU itu sendiri. Proses PSU tetap mereka melaksanakan tugas pengawasan, artinya bersilat lidahlah begitu mempertahankan. Tapi itu pemukulan tidak ada pengaruhnya dengan proses dan hasil akhir itu. Hasilnya tetap yang mulia. Ya itu kalau ada keterlibatan di situ kan mestinya ditulis di catatan bentuk penanganan yang dilakukan siapa. Kemudian itu Ketua KPPS yang kemudian memenangkan nomor 3 itu apa bentuk penanganan Bawaslu Papua? Itu laporan dari Panwas Distrik yang mulia. Panwas Distrik masih aktif? Masih, untuk mengawasi di distrik. Berarti tetap pelaksana utamanya Kami yang mulia. Bawaslu Provinsi. Berarti apa bentuk penanganan dari pihak distrik maupun provinsi? Panwas Distrik melapor dengan menuangkan dalam laporan pengawasan karena waktu kami terbatas sehingga kami tidak melanjutkan proses ini ke ketemuan yang mulia. Tapi ada laporan? Ada yang mulia. Jadi karena nggak ada waktu tidak ada penanganan lebih lanjut begitu? Kami tidak waktu kami harus meninggalkan Kabupaten Intan Jaya untuk melanjutkan persiapan ke Kepulauan Yapen. Ya ini kan sebenarnya sangat esensial ya Bu ya, karena ini kan kalau lihat modus caranya ini terlepas benar atau tidak kan mesti harus ada kejelasan penanganan dari pihak Bawaslu. Kemudian bentuk laporannya seperti bentuk penanganannya seperti apa, kan mestinya di kesimpulan akhir itu juga tidak ada laporan dan bukan pelanggaran. Ini kan kemudian menggampangkan Bawaslu ini. Padahal seharusnya ada persoalan yang sebenarnya nomor 2 itu Ketua KPPS yang melakukan seperti itu agak krusial itu sebenarnya. Nah kemudian apakah benar para pemilih itu mengikuti KPPS itu atau tidak? Kalau dari kejadian di lapangan, Panwas tetap bertahan dengan aturan, sehingga kesepakatan itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi meskipun ada arahan dari Ketua KPPS, tapi arahan itu akhirnya diabaikan, gitu? Iya yang mulia. Itu menjadi kesimpulan akhir Bawaslu mestinya. Baik yang mulia. Jadi jangan langsung menyimpulkan tidak ada pelanggaran hanya karena tidak ada laporan, sebab Bawaslu tidak bertindak berdasarkan temuan sendiri. Keberatan saksi nomor 3 menunjukkan adanya peristiwa yang semestinya dicatat dan ditindaklanjuti. Sekecil apapun kejadiannya, seharusnya dilaporkan dan dituangkan dalam kesimpulan resmi pada mahkamah. Baik yang mulia. Baik, saya ingin kejelasan dari pemohon.
Ketika pemohon mengaku sudah memiliki hasil perhitungan sendiri, mengapa dalam petitum justru tidak meminta agar hasil itu dinyatakan sah? Mengapa malah meminta pembuktian ulang dan penghitungan dari berbagai sumber termasuk portal? Jadi sebenarnya apa yang ingin ditekankan pemohon, versi hitungannya sendiri atau permintaan dalam petitum? Yang mulia, kami tegaskan bahwa dasar penghitungan seharusnya berpedoman pada 185 formulir C1 KWK. Berdasarkan dokumen tersebut, bahkan jika hasil di 7 TPS dinolkan seluruhnya, pemohon masih unggul sekitar 1.000 suara. Awalnya perolehan suara pemohon mencapai 37.000, namun kemudian berkurang menjadi 34.000 dan akhirnya hanya 31.000 suara. Penurunan ini diduga akibat adanya intimidasi dan penyimpangan dalam proses rekapitulasi. Itu ya. Kalau ada itu, tapi yang kemudian di belakang minta penghitungan dari portal kan? Berarti justru menunjukkan ketidakkonsistenan di situ. Bukan tidak konsisten, ya, Bu. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa yang genuine itu ada, yaitu C1 yang sudah diakui di portal. Ya, meskipun sebenarnya ada hal yang dulu ketika kalau kita tulis ke belakang ada persoalan ketika ada proses penguploadan itu. Ya, makanya kemudian upload itu harus dilihat dengan data dasarnya yang mulia. C1 KWK-nya itu yang mulia. Si Bapak tahu kan meskipun kuasa baru kan, ada yang proses penguploadan itu adalah di bawah tekanan itu kan. Makanya C1 KWK yang menjadi basis dan kami harap yang mulia melakukan penghitungan berdasarkan C1 KWK itu yang mulia. Yang kami bantu bahwa rekap yang sudah kami lakukan itu jumlahnya menjadi 36.000 yang mulia. Begini bukan berusaha mengaruhi ini ya, hanya untuk membantu. Baik, terima kasih. Izin yang mulia, saya masih ada di hubungan dengan poin ini, pokok Pak, sebelum poin yang mulia yang lain. Ya, silakan. Saya mencatat ada keterangan tambahan dari Ketua KPU Provinsi yang meminta Mahkamah Konstitusi menghitung ulang seluruh TPS di Intan Jaya yang menggunakan sistem noken. Apa maksud dari permintaan tersebut? Dan bagian mana yang sebenarnya perlu dihitung ulang? Silakan. Ya baik, terima kasih yang mulia. Yang dimaksud oleh kuasa hukum saya tadi itu sehingga total jumlah TPS itu bisa terhitung secara keseluruhan. Karena kalau tidak 185 TPS ini tidak terhitung secara keseluruhan dan berdasarkan hitungan-hitungan yang ada, maka jumlah DPT yang ada akan berkurang, tidak sesuai dengan DPT 79.337 akan berkurang sekitar 3.000 suara berdasarkan hasil perolehan yang disampaikan. Sehingga itu saya minta supaya Mahkamah bisa menghitung ulang secara keseluruhan berdasarkan C1 KWK yang telah terinput di portal KPU RI. Baik, jadi menurut Ketua KPU yang dihitung itu adalah formulir C1 KWK yang diupload di datanya di website KPU itu. Iya benar yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, Bu Sofia saya persilahkan, nanti Prof. Elbasio. Baik. Silakan. Tadi sudah disinggung oleh Bu Ketua juga yang direvoi oleh Bawaslu RI. Itu tadi yang halaman 8 ya? Itu yang DPT-nya 7 ya? 7 yang mulia. Untuk sinkron saja, DPT-nya 524. Tadi yang direvoi adalah jadi 244. Apa? Coba dijelaskan. DPT-nya juga berubah yang mulia, jadi 544. 544. Sesuai dengan hasil yang mulia. Ya, saya lihat memang di tempat lain juga begitu, di tabel-tabel yang lain. Pertanyaan saya bersifat teknis terkait penulisan laporan hasil di KPU perolehan suara non tetap ditulis. Sementara di laporan Bawaslu tidak dicantumkan. Meski pada rekap akhir pasangan calon yang dapat non tetap ditulis. Apakah suara non memang tidak dianggap sebagai perolehan? Hal ini perlu disinkronkan agar penulisan laporan antara KPU dan Bawaslu konsisten. Ya, terima kasih. Mohon maaf yang mulia, tidak konsistenan untuk masalah penulisan. Hanya lebih baik 0 tidak dituliskan. Jadi hanya 120 suara tidak terdengar jelas. 2048 supaya konsisten dari awal sampai akhir yang mulia. Waktu hasil akhir yang 0 pun ditulis. Tapi ketika waktu di beberapa TPS yang 0 tidak ditulis bahwa perolehannya 0. Ya, terima kasih. Sudah Bu Sofi. Baik, selanjutnya Prof. Elbasi, silakan yang mulia. Terima kasih, Ketua. Saya ingin penegasan kembali dari mohon. Apakah bukti yang diajukan ini berupa berita acara pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir C1 KWK itu sama dengan yang ada di portal KPU? Insya Allah sama yang mulia. Oke, baik. Ya, tapi begini yang mulia. Kan yang namanya input portal itu kami belum mengecek secara keseluruhan, tapi secara umum sama.
Tapi yang ingin kami katakan adalah model C1 KWK yang 185 TPS itu ada dan bisa dicek. Begitu ya mulia, karena kan datanya itu. Dan yang dilampirkan sekarang sebagai bukti ini adalah C1 KWK yang menurut pemohon. Ya, Yang menurut pemohon yang sudah diinput di portal KPU. diinput di portal KPU. Baik, terima kasih. Dan sepanjang pengetahuan pemohon tidak ada versi C1 KWK yang lain. Baik, Itu yang penting ya mulia. itu yang saya mau tanyakan ke KPU. Ya, Ke KPU, menurut pemohon ini ada lampiran, ada bukti 185 C1 KWK. Apakah menurut pemohon bahwa memang semua C1 KWK itu sudah diupload ke portal KPU, termasuk yang sebelum dilakukan PSK itu? Ya, terima kasih yang mulia. Memang bisa. Saat setelah selesai pemilihan, semua C1 lampiran itu diupload ke portal KPU. Apakah memungkinkan ada perbaikan? Misalnya C1 KWK di TPS ini sudah diupload, lalu kemudian ada kekeliruan, bisa diperbaiki kembali tidak? Tidak bisa diperbaiki lagi yang mulia. Tidak bisa. Iya, tidak bisa karena sudah diupload, jadi sudah tidak bisa. Jadi begitu diupload, apapun yang terjadi itulah yang tertera. Ya, begitulah yang tertera. Setelah itu majelis mengeluarkan 7 TPS untuk kita. Baik, terima kasih cukup yang mulia. Baik, sedikit ya Prof. Bu Ketua, Ya, silakan yang mulia. ya kaitannya dengan itu tadi, kalau begitu saya jadi dengan pernyataan saudara tadi. Saya hanya ingin mengkonfirmasi saja, kalau memang itu sudah tidak diperbaiki dan data yang dimuat di portal itu adalah berasal dari C1 KWK, apa yang membuat saudara ragu sehingga perlu menekankan kepada mahkamah untuk mendasarkan perhitungan berdasarkan hasil C1 itu? Sehingga saudara pikir nanti DPT-nya bisa berubah kalau menggunakan hasil lain. Kira-kira apa? Konstruksi berpikirnya bagaimana kira-kira? Baik yang mulia, karena saya melihat dari hasil perolehan suara yang disampaikan, kalau jumlah yang disampaikan berarti tidak akan mencapai jumlah DPT 79.337, karena tidak akan sampai yang tadi disampaikan oleh pihak terkait. Baik, maaf. Ya, tidak akan sampai. Ya, artinya saudara khawatir kalau mengikuti perhitungan dari siapa tadi? Dari pihak terkait? Betul sekali yang mulia, pihak terkait. Itu jumlah DPT-nya akan berkurang. Iya, akan berkurang. Sedangkan jumlah DPT ini menggunakan token, berarti semua DPT ini akan utuh. Ya, artinya itu DPT utuh. Ya yang mulia, sehingga 185 TPS ini tidak harus dihitung semua, supaya kita mendapatkan angka akhir DPT-nya 7.337. Jika ada kesalahan, mungkin 1 atau 3 suara yang akan rusak. Dan artinya yang saudara yakini ini adalah yang sudah diupload itu? Ya yang mulia. Sesuai dengan C1 KWK? Betul, C1 KWK. Itulah yang cocok dengan DPT sistem token itu? Ya yang mulia. Oke, terima kasih. Sedikit tambahan yang mulia, dalam persidangan sebelumnya kami sudah menyampaikan bukti dari 1001 yang berisi kumpulan CKWK dan C1 KWK beserta lampirannya di seluruh TPS per distrik. Untuk distrik Agisiga, distrik Bianoga, distrik Iparipa, distrik Homeo, distrik Sugapa, distrik Tomasiga, distrik Ugiba, dan distrik Wendai dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya. Ya, justru itu yang kami mau cross check dengan yang apa disampaikan oleh pemohon. Justru apa yang saudara sampaikan itu. Kalau dicek sebetulnya perbedaan pokoknya berangkat dari adanya kerusuhan yang tanggal 24 itu yang mulia. Nah, itu yang tadi ditanyakan oleh ketua kan? Betul, itu sebetulnya pangkal tolaknya dari situ yang mulia. Makanya kami perlu cross check ini dulu karena ada peristiwa itu. Iya yang mulia. Ini kan perlu kami klarifikasi. Kebetulan yang kalau kami terima dari klien kami, ini yang bisa kami sampaikan. Demikian yang mulia tentang C1 KWK-nya. Izin yang mulia. Ya, silakan yang mulia. Ke Ketua KPU, untuk TPS yang PSU itu sudah dimasukkan di portal KPU. C1 KWK hasil PSU. Iya sudah masuk yang mulia. Sudah masuk. Terima kasih. Baik, sudah semua ya? Pihak terkait sudah. Maaf koreksi yang mulia. Ya, bagaimana? Untuk portal belum. Belum. Yang 7 TPS hasil PSU belum. Tapi kita lihat tadi mengenai 7 hasil PSU sudah kita dengar bersama ya. Untuk pihak terkait
nggak sama yang itu ya, yang di-upload di portal. Saudara ini mempermasalahkan atau tidak? Yang mulia, sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah laporan hasil PSU di 7 TPS. Jadi kami hanya fokus di situ. Ya, tapi kan nanti kita jumlahkan. Iya yang mulia. Saudara punya apa enggak itu? Saya tambahkan yang mulia, Bagaimana? bahwa hasil akhir kami di halaman 13 bahwa jumlah suara semua di seluruh TPS Kabupaten Intan Jaya 79.242. 79.242 kan? Adapun klaim daripada Ketua KPU Provinsi 79.337 cuma beda 95 suara dan semuanya kan tidak nonton di daerah Kabupaten Intan Jaya. Berarti ada suara rusak atau apa, itu hal yang wajar dalam pilkada. Yang mulia, itu yang kami sampaikan. Ya, makanya kita cross check kan. Setelah kita hitung bahwa di dalam portal juga ada. Jadi Anda juga paham kan portal itu yang sudah diupload C1 KWK-nya? Portal kami paham, tapi bukan menjadi suatu. Enggak, itu dasarnya nanti kita membandingkan antara data yang itu kan. Iya yang mulia. Ya, tapi Anda paham kan ya? Iya yang mulia, karena sudah ada keputusan dari tingkat, mulai dari TPS, PPD, sampai ke kabupaten, sampai ke provinsi, sampai KPU pusat, yang inilah yang kita pakai. Ya baik, terima kasih para pemohon, termohon, dan Bawaslu ya, dan juga pihak terkait yang sudah memberikan keterangan. Sebelum mengakhiri, saya tadi Bawaslu juga mau mengajukan bukti PK 01 sampai dengan PK 24, tapi PK 16-nya ini tidak ada. Betul, PK 01 sampai dengan PK 24 tanpa PK 16. PK 16-nya ada tidak? Ada yang mulia. Apa itu PK 16? C1 KWK di 7 TPS. Oh, C1 ini sejak awal yang kita terima ini PK 1 sampai dengan PK 15. Kemudian PK 17 sampai dengan PK 24. Jadi PK 16-nya ini tidak ada. Apa itu? PK 16 itu model C1 KWK untuk TPS 2 Sugapa. Kalau TPS 01 Kampung Undang Bundoga itu bukan? Izin yang mulia, mungkin itu salah ketik, tapi dari alat buktinya ada yang mulia, bukti PK 16. Tapi fisiknya ada? Ada yang mulia. Daftar buktinya memang ada ya, berita acara pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan ulang model C1 KWK dan C1 KWK TPS 01 Kampung Undang Bundoga. Itu lampiran Anda di halaman berapa ini? Nggak ada halamannya. Ini fisiknya juga nggak ada, daftar bukti memang ada. PK 16 itu yang apa ya judulnya itu, tapi fisiknya nggak ada. Ini kelewatan. Kalau ada nanti diusulkan ya. Baik yang mulia. Tapi di tempat Anda ada? Ada yang mulia. Oke, nanti disusulkan ya. Saya sahkan PK 01 sampai dengan PK 24. Terima kasih, seluruh laporan sudah diterima, para pihak tinggal menunggu. Izin yang mulia. Ya, ada apa Pak Zainal? Kalau diperkenankan yang mulia, kami sebenarnya sudah menyusun C1 KWK berdasarkan urutan nomor 1 sampai 185. Kalau diperkenankan, kami bisa sampaikan setelah sidang ini yang mulia. Itu sama, tetapi kami urutkan biar mudah pengecekannya yang mulia. Kalau diperkenankan, kami akan sampaikan. Enggak, yang sudah diserahkan yang terakhir tadi lampiran itu bukan? Ya, itu yang 185 juga, tetapi memang tidak urut berdasarkan rekap yang kami buat. Oh, baik. Panitera dan hakim bisa membaca meskipun. Oke, terima kasih. Oke, baik ya. Baik, terima kasih ya. Ini para pihak sudah tidak usah menambah lagi. Baik, seluruh rangkaian persidangan sudah selesai. Terima kasih pada pemohon, termohon, Bawaslu dan pihak terkait. Sidang selesai dan ditutup.